Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat semuanya. Pada hari ini kalian ketemu lagi dengan Ibu Dona dalam materi ekonomi, uang sebagai alat pembayaran. Uang merupakan satu benda yang tidak asing bagi kita. Uang kita pergunakan di dalam berbagai macam transaksi dalam kehidupan saat ini. Nah, sekarang kita akan membahas dulu pengertian uang itu apa sih? Uang adalah benda yang memiliki ciri yang dapat diterima oleh umum, dapat dipergunakan sebagai alat tukar dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran. Jadi, yang dikatakan uang itu adalah sebuah benda yang memiliki ciri sebagai yang pertama dapat diterima oleh umum, dapat digunakan sebagai alat tukar dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran. Terus apa fungsi uang? Fungsi uang itu sebenarnya ada dua, ada yang dikatakan fungsi turunan dan ada yang dikatakan fungsi asli. Fungsi asli itu apa? Uang memiliki fungsi asli satu sebagai alat tukar. Yang kedua, uang berfungsi sebagai satuan hitung. Nah, fungsi turunan dari uang itu apa? Yang pertama, uang adalah alat untuk menentukan efektivitas transaksi. Yang kedua, uang itu sebagai standar pembayaran yang ditunda. Yang ketiga, uang itu adalah sebagai alat penyimpan kekayaan. Yang keempat, uang adalah sebagai alat pengalihan kekayaan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis uang. Uang memiliki beberapa jenis tergantung dari yang pertama, pihak yang mengeluarkan. Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, uang ini terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan uang kartal, ada yang dikatakan dengan uang giral. Nah, uang kartal itu apa? Uang kartal adalah uang yang berbentuk uang kertas dan uang logam. Kalau uang giral itu bagaimana? Uang giral adalah uang yang berbentuk cek dan bilet giro. Berdasarkan bahannya, uang ini terbagi menjadi dua. Ada yang dikatakan sebagai uang logam dan ada yang dikatakan sebagai uang kertas. Sedangkan berdasarkan negara yang mengeluarkannya, uang ini terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan uang luar negeri dan ada yang dikatakan sebagai uang dalam negeri. Nah, berdasarkan jenisnya, uang ini dapat dikatakan sebagai uang yang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh. Uang yang bernilai penuh artinya nilai kandungan uang sama dengan nilai nominalnya. Sedangkan uang yang tidak bernilai penuh adalah nilai intrinsik tidak sama dengan nilai nominalnya. Jadi jenis uang itu tergantung dari beberapa hal. Yang pertama, pihak yang mengeluarkan, yang kedua bahan yang digunakan, yang ketiga negara yang mengeluarkan, yang empat jenis uang tersebut. Terus bagaimana fungsi uang itu? Terus bagaimana syarat uang itu? Syarat uang yang pertama adalah uang harus mudah dibawa. Yang kedua, uang harus tahan lama. Yang ketiga, uang itu bisa dipecah menjadi unit-unit terkecil. Dan yang keempat, uang memiliki nilai yang stabil. Yang kelima, uang diterima secara umum. Yang keenam, uang dapat memenuhi jumlah kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Yang terakhir, syarat uang itu adalah uang harus dapat memenuhi kepuasan dari pemiliknya. Oke anak-anak, sekian dulu materi pembelajaran ekonomi kita hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.